Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kalian masih belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari bersama-sama kita mengikuti pembelajaran tematik. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai lafal dalam puisi. Lafal terdapat dalam sebuah unsur bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa lain di dunia. Lafal merupakan cara seseorang untuk mengucapkan bunyi dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. Adapun bunyi bahasa sebagai berikut, kita lihat. Yang pertama, vokal meliputi huruf A, I, U, E, O. Yang kedua, konsonan. Konsonan atau disebut juga dengan huruf mati terdiri dari huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan yang ketiga adalah diftong. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan bersamaan, sehingga menghasilkan satu huruf saja. Kita lihat, contohnya adalah I, oi, au. Nah, jika diucapkan akan menghasilkan satu huruf yang terdengar. Yang keempat adalah gabungan konsonan, meliputi KH. Contoh katanya adalah khusus, ang, ny, dan sy. Kalau contoh kata untuk sy adalah syarat. Puisi anak. Puisi anak adalah karya sastra yang terkait oleh aturan tertentu dan isinya sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak. Puisi anak memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, puisi anak berisi kegembiraan dan kesenangan dari seorang anak. Yang kedua, mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat. Yang ketiga, menyajikan cerita sederhana dan memperkenalkan tindakan sehari-hari kepada anak. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengalaman anak. Yang kelima, tema puisi harus menyenangkan anak-anak. Dan yang terakhir, dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah oleh anak. Selain pelafalan, tekanan, dan intonasi yang tepat, membaca puisi harus menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Pada saat mendeklamasikan puisi, kalian harus paham isi dan pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, jika puisi mengenai doa, ekspresi wajah harus berekspresi saat orang sedang berdoa. Yang kedua, jika puisi mengenai harapan, maka ekspresi wajah harus menunjukkan mata berbinar dan pandangan jauh menerawang. Dan yang terakhir, jika puisi mengenai pengalaman yang menyedihkan, ekspresi wajah harus menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan cermin atau meminta bantuan teman. Berikut tanda intonasi dalam membacakan puisi. Yang pertama, tanda V terbalik sebanyak 1 buah, artinya suara berlahan sekali seperti berbisik. Yang kedua, tanda V terbalik sebanyak 2 buah, artinya suara perlahan. Dan yang terakhir, tanda V yang terbalik sebanyak 3 buah, artinya suara sangat keras seperti berteriak. Berikutnya kita akan belajar IPS mengenai persebaran hasil tambang di Indonesia. Jenis barang tambang yang dimiliki satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda.
Ada daerah yang banyak akan hasil tambang, dan ada pula daerah yang sedikit menghasilkan barang tambang. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. Minyak bumi terdapat di daerah Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatibarang, dan Kalimantan. Minyak bumi berfungsi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Batu bara terdapat di Banjarnegara, Umbilin, dan Bukit Asam. Fungsi dari batu bara merupakan bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Berikutnya tembaga, terdapat di daerah Cikotok, Muara Sipeng, dan Papua. Fungsi dari tembaga adalah bahan untuk pelapis kabel atau membuat kabel. Berikutnya ada besi, terdapat di daerah Cilacap dan Kalimantan Tengah. Besi berfungsi untuk bahan pembuatan alat rumah tangga. Timah terdapat di daerah Bangka, Belitung, dan Singkep. Fungsi dari timah yaitu pelapis logam, bahan pelapis untuk mencegah karat. Berikutnya kapur. Kapur ini terdapat di daerah Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Fungsi dari kapur yaitu campuran untuk membuat semen. Dan yang terakhir adalah belerang, terdapat di daerah Garut dan Maluku Utara. Fungsi dari belerang merupakan bahan baku pembuatan pupuk. Pelajaran PPKN. Persebaran agama menjadikan Indonesia kaya akan toleransi. Penyebab terjadinya persebaran agama di Indonesia antara lain: letak geografis Indonesia di jalur perdagangan. Indonesia terletak pada wilayah yang sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan di masa silam. Dengan letak yang sedemikian strategis, maka wilayah Indonesia dahulunya sering dilintasi para pedagang dari luar negeri seperti Arab, India, dan Cina. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan agama dan budaya mereka. Para pedagang India misalnya, mengenalkan agama Hindu dan Buddha. Pedagang Arab memperkenalkan agama Islam. Yang kedua, kekayaan Indonesia yang berlimpah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Lewat penjelajahan samudra, orang-orang Eropa sampai ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Selain datang untuk mencari rempah-rempah, mereka juga melakukan kolonialisme dan penyebaran agama Kristen. Wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau. Wilayah yang terdiri atas banyak pulau juga telah menjadi salah satu penyebab keberagaman agama di Indonesia. Alasannya dapat ditinjau dari aspek keterjangkauan. Pulau-pulau yang sejarahnya lebih sering dikunjungi para pedagang asing akan memiliki tingkat kemajemukan agama yang lebih besar. Yang keempat, perbedaan sarana dan prasarana. Daerah-daerah pesisir yang memiliki pelabuhan, misalnya, tentu akan lebih banyak memperoleh pengaruh dari masyarakat luar. Sementara daerah yang terletak di pegunungan atau daerah terpencil cenderung akan lambat mengikuti perubahan. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keragaman tersebut. Bentuk perilaku yang mencerminkan kerukunan dalam beragama yaitu menghormati agama orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, menjalankan ajaran agama dengan baik. Sekarang kita akan belajar SBDP mengenai montase dan mozaik. Sebelumnya di semester 1 kalian pernah mempelajarinya. Sekarang kita ulangi lagi ya. Montase merupakan karya seni berupa gabungan potongan atau guntingan gambar dari berbagai sumber dan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut berasal dari foto, majalah, dan koran. Gambar tersebut disusun sehingga membentuk gambar baru yang memiliki sebuah arti. Fungsi montase antara lain yang pertama fungsi praktis, yaitu fungsi pada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekorasi.
Fungsi edukatif atau pendidikan, yaitu dapat membantu pengembangan daya pikir, daya serap, estetika, dan kreativitas. Fungsi ekspresi, yaitu dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur dapat membuat berekspresi. Fungsi psikologis, yaitu dengan menggunakan ide yang dapat membuat rasa puas dan kesenangan. Dan yang terakhir, fungsi sosial, yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan banyak karya yang dimiliki. Mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian ditempel pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda yang digunakan untuk mozaik adalah kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Bahan-bahan tersebut sifatnya lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena masih dibantu dengan gambar pada proses pembuatan polanya, walaupun bahan yang digunakan kertas, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik. Saatnya kalian untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Tugas ini kalian kerjakan di buku PS tematik, tulis soal, dan beri tanggal. Sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugas yang diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.